Halo guys, welcome back ya. Kembali lagi bersama saya dari atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, jadi guys pada hari ini ya kita akan belajar di bab 9. Bab 9 teman-teman. Nah, di bab 9 ini kalian akan belajar tentang suatu tingkatan ya, suatu tingkatan dari atas ke bawah gitu ya. Terus tentang kata tanya ya, kata tanya yang bagaimana, kata tanya kenapa, terus ada juga karena ya. Seperti itu kita akan belajar itu pada hari ini. Nah, terus jadi di bab ke-9 ini ada 5 bunpo teman-teman, 5 bunpo ya, cukup sedikit ya dibanding bunpo yang dibanding bab-bab yang lain. Ini juga masih gampang kok, masih ya ejet lah ya, ejet. Oke, kita langsung aja kita bahas di bab ke-9 bunpo pertama. Nah, di bunpo yang pertama ini ada kata benda partikel ga, arimas atau wakarimas. Lalu di bawahnya ada kata benda partikel ga, suki desu, kirai desu, jouzu desu, heta desu ya. Nah, jadi kita fokusin ke partikel ga-nya. Jadi partikel ga-nya itu untuk penegasan sih, untuk menegaskan objek, untuk menegaskan kata sifat juga ya. Ya intinya untuk menegaskan kata kerja atau kata sifat, objek sih lebih intinya, untuk menegaskan objek gitu. Ya. Juga kalau ini bisa lihat ya, ada arimas, wakarimas, terus sukides, kirainya. Kalau kalian apalin kata banyak, insya Allah ngerti ya. Oke, langsung aja kita kasih contoh ya. Ini untuk penegasan ya, partikel ga untuk penegasan. Misal kalian itu suka makanan Jepang ya, kalian suka makanan Jepang, berarti kita tulis dulu kalimat bahasa Indonesianya, saya suka makanan Jepang ya. Kita translate ke bahasa Jepang, berarti watashi wa nihon ryori ga suki desu ya. Watashi wa nihon ryori ga suki desu, saya suka makanan Jepang. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ya untuk penegasan gitu ya. Oke, bisa kita lihat di gambar ini teman-teman. Oke, nah kita lihat ya di sini watashi wa ryori ga suki desu ya. Sama ya kayak tadi ya, masakan Jepang, masakan Italia ya. Lalu di sini watashi wa nihongo ga wakarimasu, saya mengerti bahasa Jepang. Nah, ini ga-nya ini dipakai untuk penegasan, menegaskan kalau saya ini paham bahasa Jepang gitu ya. Nah, nanti ga ini banyak ya untuk di bunpo-bunpo selanjutnya. Ga itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, bukan cuma untuk penegasan aja ya. Misal lagi nih, watashi wa kuruma ga arimasu ya, saya punya mobil, menegaskan kalau saya ini punya mobil gitu. Lalu wato sensei wa eigo ga jouzu desu, guru Wat itu pinter bahasa Inggris ya, pandai bahasa Inggris. Penegasan lagi kan, kalau guru Wat itu pinter bahasa Inggris. Lalu terakhir ada lagi wato sensei wa kuruma ga arimasen, guru Wat tidak punya mobil. Penegasan lagi kan, menjelaskan kalau guru Wat itu tidak punya mobil ya. Jadi partikel ga-nya ini untuk tadi penegasan ya. Terus kita lanjut ke bunpo yang kedua ya. Nah, di bunpo yang kedua ini
ada bunpo dona ya, dona kata benda, dona kata benda. Nah, dona ini artinya adalah yang bagaimana ya kalau secara harfiah. Nah, dona ini digunain tuh buat kayak apa ya guys, kayak nanya jenis sesuatu gitu ya, untuk lebih detail. Nah, misal kita lihat ya di gambar ini ya, jadi emang biasanya buat nanya ya. Kita lihat di gambarnya, donna supotsu ga suki desu ka. Nah, artinya suka olahraga yang bagaimana ya. Jadi untuk menanyakan lebih detail gitu, oh saya suka olahraga, oh, olahraga yang gimana gitu ya. Nih dijawab, saka ga suki desu, suka sepak bola, berarti dia suka olahraga di bidang sepak bola ya. Olahraga kan luas nih, ada olahraga badminton, bela diri dan lain ya. Nah, dia sukanya di sepak bola untuk menegaskan ya. Pakai ga-nya juga tadi ya, partikel ga, dan tambah bunpo dona yang bagaimana. Atau ada lagi nih, dona tawi monoga kirai desu ka, benci makanan yang seperti apa, atau lebih halusnya tidak suka makanan yang seperti apa ya. Kita lihat sini, karai tabi monoga kirai desu, tidak suka makanan yang pedas ya, dia orangnya nggak bisa makan pedas. Itu bisa ya pakai bunpo ini untuk menyatakan penegasan atau kalian ngejawab orang yang lagi nanya yang apa ya, yang detail gitu guys, detail ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke bunpo yang ketiga ya. Oke, nah di bunpo yang ketiga ini ada yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, dan zengzeng ya. Ini tuh kata keterangan ya, kata keterangan untuk apa ya, untuk menjelaskan kata kerja yang diterangin ya gitu. Gimana ya, gitu lah pokoknya. Nah, kalau kalian tadi udah paham ya sama kotobanya, ini udah tahu ya artinya ya. Kalau yoku itu sangat, daitai kira-kira atau lumayan, takusang banyak, sukoshi sedikit, amari tidak terlalu, zengzeng tidak sama sekali ya, atau sama sekali gitu. Nah, kita lihat di gambar ini teman-teman. Nah, jadi ini kita bagi dua ya, ada yang untuk keterangan tingkat, ada juga yang untuk keterangan kuantitas. Kayak yang tadi saya bilang ya, kita akan belajar tentang suatu tingkatan dan juga tentang kuantitas, jumlah gitu. Nah, kita ke fokus yang ungu dulu ya, yang keterangan tingkat. Nah, di sini ada keterangan tingkat yang menggunakan kata positif dan negatif. Nah, jadi untuk yang yoku, daitai, sukoshi ini karena dia positif, dia pakai akhirannya mas ya, mas. Nah, sedangkan yang negatif pakai yang maseng. Seperti itu teman-teman ya. Misal di gambar ya, yoku wakarimas, sangat paham ya, benar-benar paham gitu, sampai inti-inti yang kecil-kecil gitu misal. Terus di bawahnya ada daitai wakarimas, lumayan paham ya, dia paham tapi yang nggak paham-paham banget gitu, nggak kayak yang yoku sangat paham gitu. Lalu ada sukoshi wakarimas, sedikit paham ya, mungkin sedikitnya ya sebisa-bisanya aja gitu. Sedikit ya gimana sih, sedikit paham gitu, yang dasar-dasarnya aja lah gitu. Nah, lalu di bawahnya ada amari, tidak terlalu, amari wakari maseng. Nah, kalau amari dan zengzeng dia pakai maseng ya, amari wakari maseng gitu. Misal tidak terlalu paham ya, kayak yang nggak paham banget. Mungkin kalau di bahasa Jepang dia baru bisa huruf hiragana dan katakananya aja gitu ya. Nah, lalu bawahnya ada zengzeng wakari maseng, sama sekali tidak paham gitu. Jadi benar-benar ya nggak paham gitu, nggak paham sama sekali gitu ya. Misalnya ada contoh juga nih ya, watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu, saya sangat paham bahasa Jepang
ya, benar-benar paham nih dari bunpo, dari kaiwa, partikel dan lain-lain, dia benar-benar paham. Nah ini pakai partikel yoku ya. Kalau misal dia cuma paham cuma yang nggak paham-paham banget, nah itu berarti pakai daitai ya, ya lumayan paham. Terus kalau misal dia tidak terlalu paham, berarti pakai amari wakarimasen. Nanti kita tulis di sini ya, udah contohnya, watashi wa nihongo ga amari wakarimasen. Saya tidak terlalu mengerti atau paham bahasa Jepang. Seperti itu ya. Mungkin kalau kita bikin ke persenan ya, kalau yoku itu 100%, yoku itu 100% paham gitu misal. Nah itu lalu kalau daitai itu 75% ya. Terus koshi itu 50% lah, 50 ya. Lalu kalau amari 25% ya, sedangkan zengzing 0%, benar-benar 0, nggak paham gitu misalnya ya. Lalu kita lanjut ke keterangan yang kuantitas ya, yang biru ini. Nah, jadi untuk menyatakan kuantitas atau jumlah ini cuma dua ya teman-teman, takusang dan koshi, banyak atau sedikit ya. Jadi misal teman-teman ada sesuatu yang banyak, berarti punya sesuatu yang banyak, berarti pakai takusang arimas ya. Tapi kalau teman-teman punyanya sedikit, berarti pakai sukoshi arimas, masih tetap positif ya, walaupun sedikit tapi punya gitu kan, masih pakai yang akhirannya mas gitu. Sedangkan yang bawah kuantitas yang negatif, dia pakai amari dan zengzeng juga ya, sama kayak sebelahnya ya. Nah, tetapi di sini karena pakai arimas berarti hampir itu kan tadi amari itu kan hampir ya, atau tidak terlalu ya, tapi di sini lebih ke hampir karena dia untuk menyatakan suatu kuantitas ya. Amari arimaseng, hampir tidak ada gitu. Itu pakai yang maseng karena dia negatif. Lalu bawahnya ada zengzing arimaseng, udah jelas ya, udah pasti maseng karena zengzing sama sekali gitu, nggak ada sama sekali. Nah misalnya kita lihat ini di contoh rebungnya, watashi wa kurumaga takusang arimas ya, saya punya banyak mobil ya. Ini kan banyak nih, berarti akhirannya positif kan, berarti akhirannya mas, seperti itu teman-teman ya. Lalu di bawahnya ada juga nih yang untuk yang negatifnya, watashi wa kurumaga zengzing arimaseng, saya tidak punya mobil sama sekali ya, untuk menyatakan kalau dia ini benar-benar gak punya mobil sama sekali gitu. Atau misal kita buat lagi, saya punya kucing ya, watashi wa neko ga imas ya. Seperti yang udah kalian belajarin kemarin, kalau untuk makhluk hidup itu pakai imas ya, adanya. Watashi wa neko ga imas, saya punya kucing atau saya ada kucing, seperti itu teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke bunpo yang keempat teman-teman. Nah di bunpo keempat ada bunpo kara ya, kara. Nah kara ini dipakai buat menyatakan alasan dari kalimat yang dinyatain di belakangnya ya. Untuk alasan, mungkin kalau di translate ke bahasa Indonesia, kara itu artinya karena ya. Kalau kalian kemarin kan kara itu belajarnya itu dari artinya ya. Nah kara ini bisa diartikan dengan karena. Oke. Misal kita ambil contoh nih, kita lihat di gambar. Nah benar ya, kara itu artinya karena, biasanya diletakkan sehabis des atau mas ya. Des kara atau seperti itu ya. Kita lihat di sini rebungnya ada jikan ga arimasen kara shimbun o yomimasen, karena tidak ada waktu tidak membaca koran ya. Kalau kita baca lagi karanya ini, itu ditaruh di tengah ya, setelah mas ya. Kita lihat setelah mas arimaseng kara
Emang biasanya tuh kalau kara tuh di tengah teman-teman, habis kalimat sekara terus kalimat lagi gitu. Jadi alasannya dulu, baru kenapa dia begini gitu. Karena ini ya tadi alasannya dia kan nggak ada waktu nih, jadi jadinya dia nggak baca koran seperti itu ya. Terus ada lagi nih, ame deskara dokomo ikimaseng, karena hujan nggak pergi kemana-mana ya, untuk menyatakan suatu alasan ya. Sebenarnya ada lagi, jika enggak mada arimaskara singbung o yamimas. Nah, karena masih ada waktu membaca koran, masih bisa baca koran seperti itu ya. Jadi karanya itu untuk karena gitu ya untuk karena gitu, untuk menyatakan satu alasan gitu. Misal kalian telat gitu, kalian jelasin telatnya tuh karena apa karena kesiangan atau di jalan macet ya, bisa pakai bunpo kara ini teman-teman ya. Nah, lalu di bunpo terakhir kita lanjut ya. Di bunpo terakhir ada bunpo doste. Nah, doste ini kalau kita ke translate ke bahasa Indonesia, ini artinya kenapa gitu ya, why. Nah, bisa kita lihat di sini gambar ya. Jadi doste adalah kata tanya untuk menanyakan seperti mengapa ya, atau kenapa ya, bisa ya. Nah, kita lihat di gambar ya, di arebongnya ini udah ada doste singbung oyem masengka, kenapa tidak baca koran. Kenapa ya, artinya lebih kenapa gitu, untuk kalian nanya itu ke teman atau ke siapa aja yang mau kalian tanyain gitu. Lalu di bawahnya juga ada nih, doste gakoi kimasenka, kenapa nggak pergi ke sekolah gitu, untuk nanya gitu ya, kenapa gitu, why. Lalu yang di bawahnya juga ada doste nihonge kimaska, kenapa pergi ke Jepang gitu. Misalnya kita jawab hataraku tameni, demi bekerja ya, bisa ya seperti itu ya. Kalau ada yang nanya gitu, orang Jepang nanya ke kalian, doste nihonge ikimasu, kenapa ke Jepang, kenapa pergi ke Jepang gitu. Kalian bisa jawab hataraku tameni ya, demi bekerja gitu, bisa. Oke. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini di bab 9. Cukup gampang ya. Kalau kalian masih belum paham, tanyain aja ke saya atau ke Sensei Fatir ya. Oke, kurang lebihnya itu aja ya. Mata astane ya. Sampai jumpa besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.